仙子。Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauji, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauji Mupi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Pang Hao. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Dan apabila ada scene yang sulit dimengerti, Anda bisa datang ke sini. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman, karena kita akan masuk ke intro. Namun untuk lebih lanjutnya, ayahnya lah yang akan menjelaskannya, dan Dong Pang Xiong akan keluar untuk melindungi Dong Pang Hao dari luar. Sementara saat ini di luar terlihat seorang pria tua yang bernama Murongkun. Dia merupakan penguasa kota Yunhai sekaligus merupakan kakek dari Xiaoyu. Setelah mendapat kabar bahwa cucunya dipenjara, Murongkun membawa dua bawahannya bergegas ke markas klan Dongpang. Semua murid klan Dongpang pun langsung mengaktifkan formasi pertahanan untuk menahan Murongkun. Kemudian Murongkun melayangkan serangan. Namun serangannya itu tidak mampu menembus formasi sehingga Murongkun harus mengakui bahwa formasi klan Dongpang sangat kuat. Bawahan di belakangnya langsung menjelaskan bahwa formasi ini ditempatkan oleh Mu Shun. Jadi tentu saja formasi ini tidak sembarangan. Penatua ketiga pun muncul seraya membawa pengatur formasi. Dia pun bertanya kepada Murongkun, mengapa menyerang klan Dongpangnya? Murongkun kemudian menjawab bahwa dia mencari keadilan untuk cucunya. Dia kemudian meminta untuk segera membebaskan Xiaoyu, lalu serahkan putra Mu Shun. Dan jika permintaannya ini disetujui, maka dia akan pergi dari sini. Tentu saja mendengar itu, penatua ketiga langsung menolaknya dan dia juga langsung mengingatkan bahwa Mu Shun lah yang telah membantu Murongkun untuk bisa menerobos ranah Purple Mansion. Tetapi sekarang kamu mengincar putra Mu Shun demi cucumu sendiri, sungguh orang yang tidak tahu terima kasih. Namun Murongkun menjawab bahwa sekarang Mu Shun adalah pengkhianat seluruh sekte dan dia melakukan ini untuk kebaikan semua orang. Namun di saat itu tiba-tiba penatua kedua diam-diam menyerang penatua ketiga dan ternyata penatua kedua sekarang sudah membelot ke pihak Murongkun. Alhasil serangan diam-diam itu pun seketika membuat penatua ketiga terluka cukup serius. Dan kemudian pengatur formasi itu juga jatuh ke tangan penatua kedua. Penatua kedua pun langsung menarik kembali formasi pertahanan klan Dongpang. Dan di saat yang sama, penatua tertinggi ternyata juga telah mengeluarkan Xiaoyu dari penjara dan langsung membawanya ke hadapan Murongkun. Meskipun cucunya sudah aman di dekatnya, tetapi amarah di hati Murongkun masih belum mereda. Kemudian dia mengatakan bahwa karena Dong Pang Xiong berani memenjarakan cucunya, maka dia akan memusnahkan klan Dongpang. Segera Murongkun melayangkan serangannya, yang seketika serangannya itu langsung membuat beku seluruh murid dari klan Dongpang. Akan tetapi di saat itu, Dong Pang Xiong pun muncul dan langsung memblokir serangan Murongkun tersebut. Kembali kepada Dong Pang Hao, ayahnya yang bernama Mu Shun itu kemudian menjelaskan bahwa memang pada saat itu dia sudah mengetahui bahwa dia akan dalam bahaya. Jadi karena itulah dia meninggalkan semua ini untuk Dong Pang Hao. Mu Shun kemudian mengeluarkan sebuah artefak kuno lalu diberikan kepada Dong Pang Hao. Dia menjelaskan bahwa artefak kuno ini bernama Mata Ilahi Penciptaan. Namun agar mudah kita sebut saja Mata Ilahi.
Musun menjelaskan bahwa artefak kuno ini sangatlah kuat, bahkan dia sendiri tidak bisa mengendalikannya, dan hanya orang dengan tubuh roh kayu surgawi yang bisa mengkultivasikan mata ilahi ini. Pang Hao kemudian memperlihatkan kekuatan tubuh roh taunya yang bisa menyembuhkan diri untuk membuat ayahnya percaya. Kemudian Musun memberikan mata ilahi itu kepada Dong Pang Hao agar Pang Hao bisa mencoba menyatu dengan mata ilahi. Namun dia juga mengingatkan bahwa proses penggabungan dengan mata ilahi itu sangatlah menyakitkan. Namun meskipun itu akan sangat menyakitkan, tetapi Pang Hao tidak takut karena selama dia bisa membersihkan nama ayahnya, maka dia bersedia menanggung rasa sakit apapun. Proses penggabungan pun dimulai tanpa disangka-sangka. Pang Hao dengan mudah berhasil menggabungkan mata ilahi dengan tubuhnya. Hal itu pun juga mengejutkan ayahnya, karena tubuh roh Tao Kayu Pang Hao telah mencapai tingkat seperti itu. Kemudian kesadaran Pang Hao memasuki ruang di dalam mata ilahi. Di sana, Pang Hao bertemu dengan seorang wanita cantik. Wanita cantik ini bernama Pri Bimbo. Dia merupakan roh dari mata ilahi. Pri Bimbo kemudian mengeluarkan sebuah menara yang bernama Menara Penciptaan Ilahi. Lalu kemudian menjelaskan bahwa setiap tingkat menara ini memiliki jalur kekuatan ilahinya masing-masing, dan setiap kali Pang Hao bisa membukanya, maka Pang Hao akan naik level dan dapat menggunakan kekuatan dari setiap tingkat mata ilahi. Mendengarnya, Pang Hao pun mengerti dan dia lalu mencoba membuka tingkat pertama, dan dalam sekejap Pang Hao pun berhasil membuka sampai ke tingkat kedua. Melihat itu, Pri Bimbo pun nampak sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa bocah ini sangat berbakat sehingga bisa mencapai tingkat kedua dengan sangat singkat. Namun Pang Hao kesulitan untuk bisa membuka tingkat ketiga yang ternyata dengan basis kultivasi Pang Hao sekarang, dia hanya bisa mengakses tingkat kedua. Setelah itu kesadaran Pang Hao keluar dari ruang mata ilahi, dan lalu mata ilahi itu menciut sebelum kemudian menempel di kening Pang Hao. Melihat semua ini, Musun benar-benar tidak menyangka bahwa anaknya ini ternyata benar-benar sangat berbakat dan dapat menyatukan mata ilahi dengan begitu cepat. Sementara di luar, Murongkun berkata bahwa jika Dong Pang Xiong memberikan Dong Pang Hao, maka dia bisa memaafkan klan Dong Pang. Namun itu jelas tidak mungkin bagi Dong Pang Xiong. Di samping, Penatua ketiga juga mengabarkan bahwa Penatua tertinggi telah mengkhianati klan. Sementara Murongkun dia kembali berkata bahwa menantumu Musun, dia merupakan pengkhianat dan juga dalam 6 tahun terakhir tidak ada kabar darinya. Dikhawatirkan orang itu sudah mati. Oleh karena itu, apa gunanya bagimu untuk tetap bertahan? Dong Pang Xiong meraung marah seraya berkata bahwa orang jahat sepertimu tidak akan pernah mengerti, dan hanya baku hantamlah yang akan membuat orang sepertimu bisa mengerti. Kera naga milik Dong Pang Xiong dan kura-kura milik Murongkun pun bertarung di udara. Terlihat kera naga itu mampu menekan kura-kura milik Murongkun. Murongkun tidak menyangka bahwa Dong Pang Xiong masih sangat kuat, tetapi dia tidak gentar karena dia yakin dengan basis kultivasi yang telah berada di ranah Purple Mansion. Dia tidak percaya orang di ranah transformasi ilahi seperti Dong Pang Xiong bisa menandinginya. Oleh karena itu, Murongkun merilis kekuatan terkuatnya seraya bertarung dengan serius. Kemudian Dong Pang Xiong merilis tombak surgawi lalu menebas ke arah Murongkun. Di bawah serangannya itu, Murongkun tidak bisa menahannya. Seketika dia diterbangkan ke belakang, jatuh ke kapal terbangnya lalu memuntahkan seteguk darah. Dong Pang Xiong lalu mendatangi Murongkun seraya berkata bahwa hanya dengan kekuatan ini ingin memaksanya menyerahkan Pang Hao, itu konyol. Tetapi kemudian dua bawahan Murongkun menyerang Dong Pang Xiong, dan yang tidak disangka-sangka, kekuatan kedua bawahan ini sangatlah kuat.
sehingga bahkan Dong Pang Xiong pun langsung terluka di bawah satu serangannya, dan bahkan memaksa Dong Pang Xiong untuk mengeluarkan harta karun andalannya yang bernama Jimat Naga Guntur. Dong Pang Xiong kemudian bertanya siapa kalian berdua, dan ternyata guys, mereka berdua berasal dari ras iblis yang disebut pendekar pedang hantu. Dong Pang Xiong pun langsung mengerti bahwa kedua orang ini telah bersekutu dengan Murongkun dan juga sudah lama bersembunyi di kota Yunhai, dan tujuannya pasti untuk mencari informasi tentang Mu Shun. Mereka berdua mengiyakan hal tersebut, namun tidak hanya karena itu. Ternyata mereka berdua juga telah mendapat kabar bahwa Dong Pang Hao anak Mu Shun memiliki tubuh surgawi, dan mereka tidak bisa membiarkan hal itu. Kemudian Dong Pang Xiong mendesak Jimat Naga Guntur seraya berkata bahwa selama ada dia di sini kalian tidak akan bisa menyakiti Pang Hao. Kedua orang dari klan iblis itu cukup terkejut karena klan Dong Pang masih memiliki harta karun tingkat tinggi seperti ini. Tetapi seberapa tinggi pun harta karun ini, namun karena yang mendesaknya hanyalah orang di ranah transformasi ilahi. Alhasil keduanya dapat dengan mudah memblokir Jimat Naga Guntur dan lalu melayangkan serangan balik. Serangan itu tidak mampu ditahan oleh Dong Pang Xiong, sehingga Dong Pang Xiong pun terhempas jauh ke belakang dan dengan keras menghantam tanah. Melihat itu, Murongkun kemudian berkata bahwa Dong Pang Xiong sekarang pasti akan mati. Dan ketika Dong Pang Xiong akan dieksekusi, tiba-tiba seorang pria yang memakai topeng muncul dan langsung melayangkan serangan kepada wanita itu. Serangannya ternyata sangat kuat sehingga wanita itu pun terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Melihat kejadian yang tak terduga ini, Murongkun nampak terkejut karena dia mengetahui bahwa wanita itu berada di ranah harmonisasi, tetapi dia dapat dilukai hanya dengan satu serangan. Murongkun tidak menyangka klan Dong Pang masih memiliki praktisi yang berbakat. Di saat yang sama, Dong Pang Hao juga sampai di sana lalu menatap kedua orang dari klan iblis itu dengan mata yang dingin.